anak-anak, how are you today? Saya berharap kabar anak-anak selalu baik-baik saja. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Sir Yuven di pembelajaran kali ini. Kali ini kita belajar di tema 1 tentang hidup rukun. Kita masuk di subtema yang ketiga, yaitu tentang hidup rukun di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada kali ini, Sir Yuven mengajak anak-anak semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Dear Father in heaven, thank you for today, for your protection and love. Help us to learn, play, and share together. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and learn today. In the name of Jesus, we pray. Amen. Yuk anak-anak, simak video berikut ini. Hidup rukun di sekolah. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Nina dan teman-temannya berada di luar kelas. Mereka sedang beristirahat. Coba perhatikan kegiatan Nina dan teman-teman. Ada yang sedang bermain di lapangan. Ada yang sedang makan bekal. Ada juga yang sedang membaca buku. Semua sangat rukun dan tidak saling mengganggu. Ayo anak-anak, mari mengamati. Perhatikan suasana di kelas Nina pagi ini. Nah, bacalah percakapan berikut dengan teliti. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Ya, Bu. Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Ya, Bu. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Baik, Bu Guru. Anak-anak, pada percakapan di atas terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah isinya memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jika ditulis, kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Anak-anak hebat, contoh lain yang merupakan kalimat perintah adalah 1. Masukkan bukumu ke dalam tas. Yang kedua, kerjakan soal di bukumu. Yang ketiga, berbarislah dengan tertib. Anak-anak, ayo berkarya. Semua siswa sudah duduk dengan tertib. Pak Guru meminta siswa menggambar pengalaman mereka akhir pekan kemarin. Perhatikan alat gambar yang mereka gunakan. Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Nina mewarnai menggunakan krayon. Tony mewarnai menggunakan spidol. Anak-anak, dengan menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna, kita dapat menggambar hewan, tumbuhan, atau benda-benda yang kita jumpai di sekolah. Anak-anak, mari kita berhitung. Alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapakah jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Mari anak-anak, kita dapat menjumlahkannya dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Cara bersusun panjang. 146 kita tulis 100 tambah 40 ditambah 6. Kemudian 217 kita tulis 200 tambah 10 tambah 7. Nah, kita jumlahkan. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 40 ditambah 10 sama dengan 50. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nah, kita tulis lagi 300 tambah 50 tambah 10 dan tambah 3. Hasilnya sama dengan kita tulis 300 tambah 60 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 363. Cara bersusun pendeknya 146 tambah 217. Pertama kita jumlahkan satuannya. 6 tambah 7 sama dengan 13. Tulis 3
simpan 1 di tempat puluhan. Kedua, jumlahkan puluhan. 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 6. Yang ketiga adalah jumlahkan ratusan. 1 tambah 2 sama dengan 3. Hasilnya sama dengan 363. Anak-anak, dalam soal pengurangan juga dapat dihitung dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Cara bersusun panjang, misalnya 145 dikurang 39. Nah, kita tulis 145 sama dengan 100 tambah 30 tambah 15. 39 sama dengan 30 ditambah 9. Nah, anak-anak perhatikan cara penulisannya dengan tepat. Kita kurangkan 15 dikurangi 9 sama dengan 6. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Kita turunkan angka 100 menjadi 100 tambah 0 tambah 6. Hasilnya sama dengan 106. Cara bersusun pendeknya 145 kurang 39. Nah, langkah pertama, kurangkan satuan. 5 kurang 9 tidak bisa. Pinjam 1 puluhan dari 4 puluhan. 10 tambah 5 dikurang 9 sama dengan 15 kurang 9 sama dengan 6. Langkah kedua, kurangkan puluhan. Sisa 3 puluhan. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Langkah ketiga adalah turunkan ratusan. Jadi hasilnya sama dengan 106. Anak-anak, ketika kita sedang berolahraga, kita harus saling menjaga kerukunan. Kerukunan dapat membawa suasana yang damai dan tenteram antar sesama kita. Anak-anak, sebelum berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuan dari pemanasan adalah supaya kita terhindar dari cedera ketika kita sedang berolahraga. Nah, mari anak-anak perhatikan gerakan-gerakan pemanasan berikut. Gerakan pertama yaitu mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan kedua tangan direntang ke samping. Ketiga, kedua tangan diangkat lurus ke atas dan posisi badan dicondong ke samping kiri dan kanan. Lakukan gerakan ini secara bergantian. Keempat, berdiri tegak lurus, kemudian posisi badan dan kedua tangan dibuang ke belakang dan tahan untuk beberapa menit. Kelima, posisi badan jongkok dan kedua tangan memegang ujung kaki. Keenam, posisi badan menunduk dan tempelkan kedua tangan di antara dahi dan lutut. Ketujuh, angkat kedua tangan lalu posisi badan miring ke belakang. 8. Ambil posisi jongkok dan rentangkan kedua tangan lurus ke depan. Ke-9, lakukan gerakan seperti berjalan atau berlari. Ke-10, ambil posisi jongkok dan kedua tangan menyentuh tanah, lalu arah pandangan ke samping. Anak-anak hebat, ketika kita bermain di lapangan, kita harus berteman dengan semua orang, meskipun berbeda agama. Dan ketika ada teman yang jatuh, kita harus menolongnya. Contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah yaitu mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah makan. Berikut contoh penerapan sila kedua Pancasila di sekolah. Pertama, menolong teman yang terjatuh. Yang kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman. Penerapan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di sekolah yaitu: pertama, bermain tanpa membedakan suku. Kedua, menghormati adat istiadat daerah lain. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah yaitu bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian, tidak memaksakan pendapat ketika berdiskusi.
Untuk penerapan sila kelima Pancasila di sekolah yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dan membagi tugas piket kelas secara adil. Nah, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Sir Yven mengajak anak-anak untuk mengakhirinya dengan doa. Dear Father in heaven, thank you for our class. We are so grateful for all the things we have learned today. Be with us now as we journey home. Please keep us safe and watch over all our families and friends. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.